Siapkan 80 ml air panas, tambahkan 2 saset kopi Nescafe. Untuk kopi bisa memakai jenis apa saja, yang penting tidak ada ampasnya. Aduk kopi sampai tercampur rata dengan air, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 100 gram gula pasir, 2 butir telur ukuran sedang, seujung sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, setengah sendok teh SP bisa diganti TBM atau valet. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai juga. Dengan cara diayak, tambahkan 120 gram tepung terigu, saya memakai protein sedang, 20 gram susu bubuk. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Masukkan juga larutan kopinya, jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu ya. Sebelum dimixer kembali, aduk-aduk terlebih dulu seperti dalam video agar tepungnya tidak berhamburan. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung dan larutan kopinya tercampur rata saja dengan adonan. Jangan terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat atau padat. 50 ml minyak goreng. Untuk minyak goreng bisa diganti dengan margarin cair ya, tapi hasilnya akan lebih lembut jika memakai minyak goreng. Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai minyak goreng tercampur rata saja dengan adonannya. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu ya untuk mixernya karena sudah tidak dipakai. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Ambil kurang lebih 2 sendok makan adonan. Ini nanti untuk motif pada adonan bolunya ya. Saya tambahkan sedikit pasta coklat. Untuk pasta bisa juga memakai pasta mocha. Kemudian aduk sampai pasta tercampur rata dengan adonannya. Masukkan adonan ke dalam loyang-loyang, saya memakai diameter 16 cm. Jangan lupa sebelum dipakai loyang diolesi dengan margarin atau dengan minyak goreng terlebih dahulu. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman media sosial kalian. Sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang diberi pasta coklat tadi. Untuk motif bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Dengan bantuan sumpit atau tusuk sate, bentuk motif pada adonannya. Jika memakai panci pengukus yang tutup pancinya, airnya tidak bisa mengalir sendiri ke pinggir, maka sebaiknya tutup panci pengukus diberi
alas kain bersih agar nanti air tidak menetes pada bolunya. Kukus adonan selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Apinya jangan kebesaran ya, agar nanti hasil bolunya itu tidak merekah. Jangan juga kekecilan karena nanti bolunya kurang bisa mengembang sempurna. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah benar-benar terlihat mengembang, montok dan menul-menul. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, hasilnya benar-benar montok, mengembang tinggi dan motifnya juga terlihat cantik. Bolunya sudah terlihat lembut dan halus ya. Aroma kopinya benar-benar wow sekali. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Setelah uap panasnya berkurang, keluarkan bolu dari loyangnya. Potong-potong bolu sesuai selera. Lihat, saat dipotong sudah terlihat gempus-gempus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar super lembut dan juga tidak seret. Wadah masukkan 2 butir telur, 180 gram gula pasir, jika suka manis bisa memakai 200 gram, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau valet. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai mengembang putih kental berjejak. Mixer selama kurang lebih 7 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Campur 220 gram tepung terigu serbaguna dengan 1 saset susu bubuk, masukkan tepung terigu bertahap ke dalam adonan bergantian dengan 200 ml santan atau setara dengan 1 gelas blimbing. Santan, saya memakai santan instan kemasan kecil 65 ml yang saya tambahkan dengan 135 ml air minum dan saya beri 1/4 sendok teh garam, kemudian saya aduk. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah ya saat mencampur adonan dan santannya. Saat santan dan tepung terigunya sudah dimasukkan semuanya, kemudian mixer sampai tercampur rata saja. Jangan terlalu lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Aduk balik adonan menggunakan spatula untuk memastikan kalau adonannya benar-benar sudah tercampur dengan rata. Adonan saya bagi menjadi 3 bagian. Satu bagian saya beri pasta pandan dan sedikit pewarna hijau. Untuk pewarna hijau jika tidak suka boleh tidak pakai. Kemudian yang satu bagian lagi saya kasih pewarna merah muda dan yang satu bagian lagi saya biarkan tetap putih. Loyang saya memakai diameter 21 cm, tinggi 8 cm. Kemudian masukkan adonan putihnya kurang lebih sebanyak 3 sendok makan. Untuk pewarna makanan bisa juga diganti dengan pasta atau perisa sesuai selera masing-masing ya. Masukkan adonannya berselang-seling seperti dalam video atau dimasukkan secara acak ya.
Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Di saat harga-harga yang semakin mahal, telur juga mahal, bolu ini cocok sekali untuk cemilan keluarga atau buat ide jualan karena ekonomis. Setelah semua adonan dimasukkan, kemudian hentakkan loyang beberapa kali untuk memastikan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya keluar. Kukus adonan selama kurang lebih 25-30 menit atau sampai bolunya matang. Jangan lupa tutup panci dialasi dengan kain bersih agar airnya tidak menetes pada bolu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar menul-menul, montok, dan motifnya juga terlihat sangat cantik. Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel pada lidi, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Setelah uap panasnya agak berkurang atau bolu sudah menjadi hangat, kemudian sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyangnya. Kadang meskipun sudah dikasih olesan, ada juga loyang yang masih lengket bolunya saat dikeluarkan, maka goyang-goyangkan perlahan seperti ini agar nanti mudah untuk dikeluarkan. Loyang bisa juga memakai diameter 20 cm ya. Masya Allah, hasilnya terlihat mulus dan cantik ya bolunya. Setelah bolunya dingin, kemudian balik bolu dan siap untuk dipotong-potong dan disajikan. Meskipun cuma 2 telur, tapi lihat hasilnya sudah terlihat menul-menul dan lembut. Motifnya terlihat cantik ya, lebih cantik lagi jika dikemas dalam plastik OPP. Dalam wadah masukkan 140 gram gula pasir, 3 butir telur, saya pakai telur yang agak besar ya. 1/4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak. Mohon maaf ya, hampir lupa, SP-nya tidak saya masukkan. 1 sendok teh SP. SP seharusnya dimasukkan di awal tadi ya, saat mencampur bahan. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Tambahkan 150 gram tepung terigu, 20 gram susu bubuk, masukkan dengan cara diayak ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Aduk-aduk seperti ini dulu agar nanti saat di mixer tepungnya tidak berhamburan. Tambahkan juga 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai bahan kering dan santannya tercampur rata saja dengan adonan. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya ya, agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. Tambahkan 100 ml minyak goreng.
Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai minyak gorengnya tercampur rata saja dengan adonan. Ini memixernya kira-kira hanya beberapa detik saja ya. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Hasil konsistensi adonannya kira-kira seperti ini ya. Ambil 1/4 bagian adonan. Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Saya ayak ya, karena kadang coklat bubuk itu ada yang menggumpal. Aduk sampai coklat bubuk tercampur rata dengan adonannya. Saya tambahkan juga sedikit pasta coklat. Jika tidak suka hasilnya terlalu coklat, maka boleh tidak pakai ya. Masukkan adonan putih seperti dalam video ya. Loyang saya memakai diameter 20 cm yang sudah saya olesi dengan margarin. Saya olesi agak tebal agar nanti hasilnya itu tidak lengket. Di sela-sela adonan putihnya saya tambahkan adonan coklat. Takarannya sama ya, 1 sendok makan, 1 sendok makan. Di sela-sela adonan coklat, saya tuangin adonan coklatnya lagi per 1 sendok makan. Timpa dengan setengah bagian adonan putih. Tuangkan lagi setengah bagian adonan coklatnya ya, nanti disisakan untuk motif bolunya. Tuang seluruh sisa adonan putihnya tadi. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan sisa adonan coklatnya. Adonan untuk motifnya jangan terlalu kecil atau tipis ya, agar nanti saat dikukus itu tidak tenggelam atau hilang. Dengan tusuk sate bentuk motifnya. Air dalam panci pengukus sebelumnya sudah saya didihkan terlebih dahulu ya. Jika memakai pengukus yang tutup pancinya tidak bisa mengalir sendiri ke pinggir airnya, maka sebaiknya diberi alas kain bersih untuk tutupnya agar air tidak menetes pada bolunya. Kukus bolu selama kurang lebih 30 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Setelah 30 menit, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasil bolunya sudah terlihat mengembang tinggi ya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Keluarkan bolu dari loyang. Biarkan bolu marmer atau marmer cake-nya dingin terlebih dahulu. Ini ya hasilnya setelah dingin, siap untuk dipotong-potong. Dipotong tanpa dibalik pun boleh ya, jadi tinggal mengikuti garis-garis pada loyangnya.
Masya Allah, hasilnya sudah terlihat cantik ya. Gembus-gembus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayak 150 gram tepung beras setara dengan 15 sendok makan. 1 saset susu bubuk 27 gram setara dengan 3 sendok makan. Setengah sendok teh baking powder. Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil dan hasil bolunya lembut. Aduk semua bahan sampai tercampur rata saja, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 130 gram gula pasir setara dengan 9 sendok makan, 3 butir telur. Untuk gula pasir jika suka lebih manis bisa ditambahkan. 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau Ovalet. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak. Tambahkan seujung sendok teh garam. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Setelah dirasa adonan putih mengembang kental dan berjejak, kemudian matikan mixernya terlebih dahulu. Tambahkan campuran tepung berasnya tadi. Masukkan bertahap agar mudah saat mencampurnya. Kemudian kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja sampai tercampur tepungnya. – 65 ml santan kental atau santan instan kemasan kecil. Mixer lagi menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai santannya tercampur rata saja. Tambahkan juga 80 ml minyak goreng. Mixer kembali sampai minyak dan adonan tercampur rata saja. Tidak perlu lama-lama memixernya ya, asal tercampur rata saja, segera matikan mixernya. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Adonan saya ambil 1 sendok teh, sebagian saya kasih pewarna merah dan sebagian lagi saya kasih pewarna hijau. Yang saya kasih pewarna hijau yang lebih sedikit saja, itu nanti untuk tangkai motif pada bolu. Masukkan adonan putih ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Loyang sudah saya orasi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan tepung terigu. Ditampur rata kemudian dibuat untuk olesan. Saat menyiapkan adonan jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Dengan tusuk sate, ratakan adonan dengan cara diputar-putar seperti dalam video. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya.
Dengan punggung sendok teh kita kasih motif dari adonan yang kita kasih pewarna merah tadi ya. Untuk pemberian motif tentunya disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Dengan adonan hijau kita kasih tangkainya. Alasi dengan kain bersih untuk tutup panci pengukus agar nanti airnya tidak menetes pada bolu. Kemudian masukkan adonannya, kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasil bolunya mengembang dan motifnya juga terlihat cantik. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Setelah uap panasnya agak berkurang, sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyangnya. Masya Allah, hasil bolunya benar-benar menul-menul. Setelah bolu menjadi dingin, kemudian balik bolunya dan siap untuk dipotong-potong untuk disajikan buat keluarga tercinta. Jika ingin buat jualan, tentunya bisa dikemas dalam wadah yang cantik. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya hasilnya lembut. Saat mengemas, pastikan bolu sudah benar-benar dingin agar bolu tidak mudah berjamur.